Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sharing bagaimana cara admin mengatasi permasalahan perpustakaan sekolah yang ingin mendaftar di Siapjek. Ya, salah satunya adalah munculnya notifikasi data sudah ada. Nah, silakan masukkan NPSN lain. Nah, seperti apa kasusnya? Nah, biasanya perpustakaan sekolah itu dia mendaftarkan akun dengan mengklik daftar akun ya. Lalu diidentifikasi perpustakaan, dia akan milih perpustakaan, jenis perpustakaan dia akan milih perpustakaan sekolah. Ya, ketika dia mengklik maka akan muncul silakan masukkan nomor pokok sekolah nasional bla 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 hingga akhir ya. Nah, jadi dia harus memasukkan NPC-nya dulu. Nah, otomatis nanti halaman akan berubah seperti ini, menjadi sederhana ya. Tombol-tombol upload juga menghilang seperti itu. Nah, karena untuk perpustakaan sekolah dia perlakuannya khusus, dia menguploadnya nanti ketika dia sudah masuk ke Siapcek. Oke, lalu penyelenggara perpustakaan ini untuk mengidentifikasi apakah dia milik pemerintah atau swasta, ya. Contoh saya pilih swasta. Lalu untuk subjenisnya di sini ada TK, SD, SMP, dan SMA dan SMP. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya untuk SD sampai ke bawah ini MI ya dan lain-lain ini kita sudah menginjek database-nya dari data distrik dan Kemenak. Jadi sudah dipastikan hingga 2021 ini datanya insya Allah ada ya. Seperti itu dan kebetulan kami mendapatkan database-nya secara putus. Jadi bukan dengan API sehingga setiap setahun sekali harus kita update. Seperti itu. Jadi mohon maaf apabila memang ada data yang masih belum lengkap seperti itu. Tapi untuk sampai 2021 akhir ini kita pastikan data tersebut sudah sudah tercover ya. Kecuali untuk TK dan RA. Nah, ini kami masih melakukan pendekatan ke Disdik ya untuk mendapatkan data TK dan RA. Tapi untuk TK dan RA yang mau mendaftar sambil menunggu proses tersebut, silakan saja menghubungi tim teknis di bidang TI sehingga nanti kita berikan treatment khusus sehingga TK dan RA dapat mendaftar seperti itu ya. Oke, untuk kali ini kita pilih SD dan MI ya karena kebetulan memang yang mendaftar adalah SD dan MI. Nah, ini NPSN-nya. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa identifikasi bahwa ini tahun 2010. Nah, 2010 ini sudah kita pastikan datanya sudah kita injek pastinya di Siapcek. Nah, tapi ketika kita cek ya, nah data sekolah sudah ada. Nah, mohon masukkan nomor induk sekolah yang lain. Nah, berarti datanya sudah ada. Nah, data sudah ada ini dalam artian bisa mempunyai dua makna. Yang pertama itu data tersebut sudah diregister oleh mungkin pengelola perpustakaan sebelumnya ya atau sudah divalidasi ya kemungkinan kedua sudah diregister tapi belum divalidasi atau sudah diregister tapi sudah divalidasi seperti itu ya. Oke, nah eh, baik apa yang harus dilakukan oleh adminnya pertama dia harus cek apakah benar NPSN ini adalah untuk SD bukan TK ya. Kita cek di data referensi pendidikan ya dan dengan memasukkan alamat referensi.data.kemdikbud.go.id. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa mengakses semua data profil perpustakaan se-Indonesia seperti itu ya. Nah, kita masukkan saja NPSN-nya di kolom ini pencarian data. Nah, di sini setelah muncul ya SDS Darul Atfal. Ya, diklik. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata benar ya bukan TK ya karena kemarin kita menemukan kasus pas kita klik oh ternyata TK kemarin itu ada kasus TK Suci ya dan itu memang kita pastikan tidak ada di Siapjek seperti itu jadi kita berikan treatment khusus sehingga TK Suci bisa mendaftar seperti itu ya. Kalau ini sudah dipastikan SDS dan Alfa sudah ada tentunya di database kita jadi tidak mungkin dia tidak tidak bisa mendaftar seperti itu. Oke, ketika ini sudah kita pastikan di data referensi ini dia benar sesuai dengan profil yaitu SD ya. Lalu admin silakan cek ke dalam database kita apakah dia sudah mendaftar, sudah divalidasi atau belumnya ya. Untuk username dan password nanti silakan menghubungi tim teknis kami. Oke. Nah, ketika sudah login, silakan masuk ke menu user. Nah, di sini ada user list yang belum aktif
dan user list yang sudah aktif. Nah, untuk user list belum aktif ini adalah user list yang belum divalidasi oleh Kasudin dan Kabid P2PKM. Nah, perlu diketahui bersama bahwa kewenangan untuk SMA itu ada di Kabid P2PKM. Nah, untuk SMP ke bawah, SMP, SD dan Atfal ya, PAUD itu kewenangannya ada di wilayah ya, di Kasudin wilayah ya. Jadi di sini untuk sekolah dia tidak melibatkan kepala seksinya tapi langsung otoritas dari Kasudin ya atau kepala bidang P2PKM. Nah, contoh di sini kita lihat ada SMP ya yang belum divalidasi. Nah, ini berarti silakan menghubungi apa? Menghubungi Kasudin-Kasudinnya ya. Contoh misalkan untuk SMP Negeri 113 Jakarta, kita lihat saja ini ada di wilayah mana. Nah, kalau kita klik di tombol mata tadi, kita lihat di sini Ancol Pademangan. Oh, ini pasti Jakarta Utara. Nah, silakan menghubungi Kasudin Jakarta Utara agar dia memvalidasi apa namanya sekolah-sekolah tersebut seperti itu ya. Karena di sini statusnya menunggu persetujuan. Oke, kembali lagi ke tadi yang kasus yang NPSN tadi yang data sudah ada. Nah, di sini kita cek ya, kita masukkan di tombol pencarian, masukkan apa namanya NPSN-nya. Nah, di sini kita lihat dia tidak ada ya. Oke, di sini tidak ada. Sekarang kalau apabila di user list belum aktif ini tidak ada, silakan masuk ke user list yang sudah divalidasi ya. Kalau user list ini adalah menu untuk mengetahui data yang belum divalidasi. Nah, kita masuk sorry, untuk mengetahui data user yang sudah divalidasi. Nah, bedanya apa kalau di user list yang sudah divalidasi ini si user sudah mendapatkan nomor registrasi perpustakaan atau NRPUS ya. Ya, karena NRPUS inilah yang nanti digunakan untuk login ke dalam aplikasinya. Nah, biasanya sudah dikirimkan ketika divalidasi, sudah dikirimkan ke emailnya yang tercatat di Siapjek ya, itu ID login yaitu NRPUS ini dan passwordnya gitu. Jadi sudah dipastikan itu terkirim. Oke, di sini kita cari apakah ada. Nah, ternyata memang benar, ternyata datanya sudah ada ya. Mungkin kemungkinan ada dua kemungkinan. Pertama bisa jadi apa sudah diregister oleh pengelola perpustakaan sebelumnya. Ya, cuman mungkin lupa ini sudah daftar atau belumnya, mungkin ragu seperti itu. Nah, di sini silakan bisa menghubungi nomor kontak yang ada di sini ya untuk memastikan apakah si pendaftar ini masih ada di sekolah tersebut seperti itu. Nah, namun apabila memang tidak ada, nah berarti silakan admin eh, mengecek emailnya. Nah, emailnya yang terdaftar benar atau tidak ya. Apabila masih ini masih aktif ya, baik email dan telepon, admin silakan mengklik tombol reset password. Nah, ketika mengklik tombol reset password, maka otomatis ID login ya yang berupa NRPUS dan password akan dikirimkan ke email ini. Seperti itu. Ya, selesai sudah untuk tugas admin. Namun, apabila emailnya dan teleponnya ini sudah tidak aktif ya, entah mungkin pengelola perpustakaannya sudah tidak ada di situ. Nah, admin tetap nanti apa namanya tetap di reset passwordnya ya, karena ketika kita klik reset password maka di sini di admin juga akan dikasih tahu passwordnya seperti apa. Nah, itu silakan di WA aja ya, dengan nomor registrasi perpustakaannya dikasih untuk ID login dan apa password resetnya juga nanti dikasih ya melalui WA seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share kali ini. Semoga dapat membantu dalam proses registrasi perpustakaan melalui aplikasi Siapjek. Silakan subscribe YouTube saya. Di situ ada tutorial bagaimana cara Inlist menggunakan aplikasi Inlist dan hal-hal lainnya. Silakan like atau dislike apabila tidak suka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.